Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Satu pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan tentang sebab-sebab lapangnya dada dalam menerima kebenaran. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Setiap hari kita diperintahkan untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus pada setiap solat kita. Dikarenakan ini adalah salah satu dari surat Al-Fatihah yang hukumnya rukun dalam ibadah salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita diperintahkan meminta hidayah tiap hari, tiap saat. Dikarenakan pentingnya hidayah untuk kita. Pembahasan antara kaum muslimin, apa itu hidayah? Sehingga kita butuh dengannya. Kalau orang ditanya kebutuhan apa yang paling dibutuhkan, jawabannya pun apa? Duit. Kenapa? Karena semua orang tahu butuhnya duit. Kenapa dalam ayat ini kita tidak diperintahkan minta duit, tapi minta hidayah. Dan itu terus sepanjang hidup kita. Karena sholat itu ibadah yang terus tidak boleh ditinggalkan. As-sholatu la tutraku abadan. Ibadah sholat itu ibadah yang tidak boleh tinggalkan untuk selamanya. Sakit ya tetap ibadah, malah justru niku kudu ibadah pak mbok mati. Muriang malah mandek sholat si kepripun pak. Hadil makan. Apa itu hidayah? Sehingga kita akan tahu betapa pentingnya hidayah itu ya kaum muslimin. Hidayah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah lapangnya dada kita untuk menerima Al-Quran wa Sunnah. Lapangnya dada kita untuk menerima Al-Islam secara utuh. Insyirah sadr, lapangnya dada dalam menerima dan dalam mengamalkan. Itulah yang namanya hidayah. Kita sebutkan ayatnya yang berbicara tentang hal ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk padanya. Barang siapa yang dikehendaki untuk Allah memberikan petunjuk kepada orang itu. Apa tandanya? Yashrah sadrahu, Allah akan lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima al-Islam. Dilapangkan dadanya, dilonggarkan jiwanya, diringankan hatinya untuk menerima firman Allah, menerima sabda Nabi, dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Inilah yang namanya hidayah. Manusia yang diinginkan oleh Allah untuk sesat dan disiapkan sebagai penghuni neraka, tandanya apa Pak? Tidak diberi hidayah. Sesat orang itu. Nopo tanda kesesatan itu? Apa tandanya kaum muslimin? Dadanya dibikin sempit, berat untuk menerima al-Islam. Allah berfirman pada kalimat setelahnya, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan." Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, untuk menjadi orang-orang yang sesat, Allah jadikan dadanya sempit untuk menerima al-Islam. Mendengarkan firman Allah berat, mendengarkan sabda Rasul sulit untuk bisa menerima. Adanya penolakan, pengingkaran. Hatinya apalagi sampai tingkatan mengamalkan, oh berat sekali. Cocok saja tidak mau dia. Orang yang seperti ini adalah orang yang dikehendaki sebagai orang yang sesat. Kita tahu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang memilih. Ini adalah orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Tandanya diberi kelonggaran hatinya untuk thalabul ilmi, itu tandanya. Diberi kemudahan untuk memahami tentang Islam, mengerti tentang tauhid, mengerti tentang lawannya itu syirik, dan dia bisa bertauhid serta jauh dari kesyirikan. Dimudahkan, jiwanya lapang, longgar, mudah dan ringan untuk dia mengamalkan kebaikan. Maka orang-orang inilah yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Adapun yang lainnya, yang jumlahnya sangat banyak, mereka sesat. Apa tandanya? Orang-orang yang merasa berat, sulit untuk menerima Al-Quran wa Sunnah, sulit untuk menerima Al-Islam. Berapa jumlahnya Pak kaum muslimin? Kita pengen tahu berapa jumlahnya orang-orang yang diberi hidayah dan berapa jumlahnya orang-orang yang sesat. Monggo perhatikan Pak, kula panjenengan kelebet sing pundi niki Pak. Mboten isa nuduh wong liya awake dhewe disiti pikiraken. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu man yud'a yaumal qiyamati Adam.
manusia yang pertama kali dipanggil kelak nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam. Bapak kita. Bapak manusia. Faqala maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada Adam, "Akhrij min ummatika bi'tan ila jahannam." Keluarkanlah dari keturunanmu wahai Adam orang-orang yang digiring ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Keluarkan, pisahkan. Ini yang ke surga, ini yang ke neraka, pisahkan. Adam alaihissalatu wassalam bertanya, "Kam akhruj?" Berapa yang harus aku keluarkan? Wahai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Min kulli mi'atin tis'atan wa tis'ina bi'tan ila jahannam." Pada setiap 100 orang 99 dilemparkan ke dalam neraka. Hanya satu yang masuk ke dalam jannah pada setiap 100 orang. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi mengatakan min kulli alfin tis'atan wa tis'in wa tis'atan wa tis'in wa tis'mi'ah bi'than ila jahannam. Keluarkan dari keturunanmu wahai Adam pada setiap 1000 orang 999 orang dilemparkan ke dalam neraka, hanya satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan hidayah sangat sedikit dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan kemudahan untuk bisa beriman, bertakwa, beramal soleh sangat sedikit dibandingkan dengan mereka-mereka yang sesat, ahlu maksiat dan pendosa, yang tidak berpikir ibadah, jumlahnya teramat banyak. Dan begitulah di dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau engkau wahai Rasul mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, sungguh kebanyakan orang akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Hadirin kan? Kalau demikian hidayah itu sangat penting. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, memohon kepada Allah hidayah agar diberi kelapangan dada, kelonggaran jiwa, diringankan untuk beramal. Karena itu mahal. Tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Dari sini kita tahu betapa pentingnya hidayah. Adapun kalau harta benda kabeh wong diwehi Pak, nggih mboten, bedanya ana sing akeh, ana sing sedikit. Semua orang dikasih harta, rezeki itu semua dikasih. Yang muslim ya dapat rezeki, yang non muslim dapat rezeki Pak. Kadang-kala malah lebih sugih. Nggih mboten? Gadah showroom mobil, pom bensin, supermarket, wonge Cina, kafir. Rezekinya pirang-pirang Pak. Ning lah niku mboten asal hidayah Pak. Senenge dosa lan dosa mboten mikir ibadah. Wong sanes muslim mikir salat nggih mboten lah. Maka hidayah menika kaum muslimin mahal sekali. Orang-orang khusus saja yang mendapatkan hidayah itu. Karena itu kaum muslimin, kita diperintahkan untuk meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkan kami, berikan kepada kami hidayah untuk bisa selalu di atas siratal mustaqim. Hadirin yang muliakan, pembahasan berikutnya ada pertanyaan. Lah kula panjenengan kan pun muslim, Pak. Napa tesi butuh hidayah? Hah? Pun muslim dereng jenengan? Pun kawit cilik malah lahir bemun Islam. Tapi kenging napa dipun perintahkan supados terus menerus setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Nek mboten ngucapaken iki salatnya mboten sah, Pak. Niki rukun kecuali jenengan makmum. Bacaan imam adalah bacaannya makmum. Neng jenengan salat piyambak, salat sunnah, kemudian mboten baca Al-Fatihah, nggih mboten sah. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jawabannya kaum muslimin, hidayah menika wonten kalih. Hidayah itu ada dua. Monggo para di pergi, Pak. Ben wonten tempat kagem yang terlambat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidayah menika wonten kalih ingkang sepindah hidayatun ilal Islam. Hidayah mlebet teng agami Islam. Hidayah nomor kalih hidayatun fil Islam. Petunjuk di saat kita sudah dalam Islam. Yang ingkang mangkini kita si kafir, supados mlebet teng agama Islam, butuh hidayah ilal Islam. Hidayah petunjuk kan mlebet teng Islam. Ingkang nomor kalih, tiyang ingkang sampun muslim, dia butuh petunjuk. Supados napa? Supados saged Islam terus. Supados ringan lan mudah dalam mengamalkan Islam. Supados cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah fil Islam. Nah, kula panjenengan sedaya kaum muslimin diperintahkan untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Walaupun sampun lebet Islam, tetap nyuwun petunjuk ya Allah. Dalam bab ini bagaimana yang benar? Ya Allah, mudahkan aku dalam beragama. Ya Allah, ringankan aku dalam beramal. Ya Allah, mudahkanlah untuk menerima. Ya Allah, minta petunjuk. Amargi napa, Pak? Niku ingkang paling dipun butuhaken. Amargi napa, Pak? Menungsa niku ternyata ya kaum muslimin saged mengalami perubahan. Perubahan ingkang rupinipun waunipun sampun teng Islam saged gantos kafir. Naminipun murtad. Wonten mboten, Pak? Wonten. Atau seorang yang sudah di atas siratul mustaqim, tetapi kemudian dia berubah. Melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Akhirnya dicabut hidayah itu. Diganti dengan senang dengan maksiat dan dosa. Wow, ini pun Masya Allah. Sabani pun teng masjid, esok sekarang bengi. Ngertos sabani pun, Pak? Nah. Kegiatannya di masjid, sholat 5 waktu. Siniki pun mboten keton. Sabane siniki teng diskotik. Tempat-tempat maksiat. Menika berarti mengalami perubahan.
Niki ingkang perlu dipun waspadani. Amun ngantos nikmat hidayah dipun cabut dening Allah Azza wa Jalla, dipun gantos dengan lawannya kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menika nyebutaken dalam Al-Qur'an, "Falamma zahu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menentang, ketika mereka menyimpang, maka kami jadikan hati mereka sebagai hati yang menyimpang. Wah, ini pun yang menikah, Masya Allah. Ibadah saya, akhlak saya. Akan tetapi karena dia melakukan kemaksiatan dan dosa, terus di atas kemaksiatan ini pun Allah cabut nikmat hidayah dan dijadikan hatinya hati yang menentang. Berubah menjadi orang yang kemudian sesat, senangnya dengan kemaksiatan dan dosa. Waspadalah. Orang yang di atas hidayah itu istiqomah. Sintan tiang pun kang sabun angsal hidayah, kedai pun berusaha untuk terus di atas hidayah. Namini pun istiqomah. Terus mawon ngatos-ngatos, hati-hati. Khawatir engganipun menyimpang, satu kali menyimpang menika menyebabkan sebab dipun cabutaken hidayah lan iman. Niku ngatos-atos. Kemungkinan hilangnya hidayah menika saged menimpa siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul menika sering donga dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Niki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam donga nyawun dipun kokohaken. Amargi napa? Amargi manungsa menika saged kemawon berubah. Ngantos dumugi teng Al-Qur'an dipun sebutaken, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah tadinya engkau berikan petunjuk kepada kami. La tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami menyimpang ba'da idh hadaitana, sebelum atau setelah, bukan tahu, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Artosipun wonten tiang ingkang wawonipun di atas hidayah, tetapi kemudian dicabut oleh Allah petunjuk menika, ical berganti dengan orangnya menjadi ahlul maksiat dan pendosa. Sing wawonipun muslim dicabut dados tiyang kafir. Sing wawonipun ahlu tauhid dipun cabut malah justru dados ahlu syirik wal iyadu billah. Sing maunipun ahlu sunnah dipun cabut dados ahlul bid'ah. Sing maunipun orang yang taat beribadah dipun cabut malah justru senenge maksiat. Ngatos-ngatos Pak. Amargi menika kula panjenengan dipun perintahkan dan sering-sering donga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sebutaken dening Aisyah istri pun,
Ya Rasulullah, innaka tukthiru bihadad du'a wa qad ghufira laka ma taqaddama min damika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau sering sekali berdoa dengan doa ini. Padahal engkau adalah seorang Rasul yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi tetap donga pak. Donga engkau makin iki ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wa ya musarrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang mengatur hati, arahkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Hadirin rahimani wa rahim jami'an, hidayah menika mahal. Boten sedaya yang angsal. Orang-orang khusus ingkang dipun paringi hidayah. Hadirin yang kami muliakan, tanda setunggal tiang menika angsal hidayah. Di samping mangkin niki dipun jembarakan atinipun, dipun ringanaken atinipun kagem menerima lan kagem mengamalkan. Tanda sanesipun kaum muslimin adalah yang menika dipun gambilaken kagem tolabul ilmi. Dipun gambilaken kagem lenggah teng majelis ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan untuknya urusan agama ini. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang baik teng dunia sae lan benjing teng akhirat sae. Teng dunia mukmin taat ibadah pun akhlaknya mulia, benjing teng akhirat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Niku tandanipun napa Pak? Dipun paringi ilmu agami. Dipun fahamaken tentang urusan agama. Contohipun gemar taklim. Contohipun senang thalabul ilmi, menghafal ayat, menghafal hadis. Diberi waktu yang luas dalam thalabul ilmi. Menika tandhanipun. Tiang ingkang jarang thalabul ilmi, napa malih ngaji Pak ngambah masjid mboten gelem. Terase mboten keambah Pak napa maling masjid. Hadirin yang menakan, tiang ingkang boten gada ilmu, tebih saking ilmu, menika sesat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nyebutaken dalam setengah bin hadis, penggambaran Nabi dengan umatnya. Mathali wa mathalukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika maringi penggambaran ben mudah dipun pahami. Perumpamaanku Nabi dengan kalian dari umat manusia, kamathali rajulin istauqada naron. Kados dene setunggal tiang nyumet geni api unggun. Kayu bakar niku dipun tumpuk-tumpuk, disumet murup. Istauqada naron. Faja'ala
al-farasyu yaqa'na fihi wad-dawabu wal-farasyu yaqa'na fihi. Begitu api unggun menika pun nyala, kan padang. Padang mboten? Padang. Mulailah hewan-hewan kecil pada berdatangan amargi terang. Toka kata sangat muteri. Sami kesenangan dengeriku Pak. Padahal niku geni niku. Fa wa yadhubu anha. Maka laki-laki itu pun kemudian mengusir hewan-hewan kecil tadi. Berutulan sanesipun. Diusir. Ini api. Menjauh kamu dari sini. Ini bahaya. Ternyata kewan pun tetap kemauan muteri geni. Akibatipun kebakar. Nabi mengatakan dalam hadisnya. Di akhir hadis menikah. Wa ana akhidu bihujajikum anin nar. Wa antum tafallatuna min yadi. Aku berupaya untuk memegangi tali ikat pinggang kalian. Tetapi kalian malah justru melepaskan tanganku. Dan kalian memilih taktahimuna fiha. Terjun ke dalam api neraka. Aku berusaha menyelamatkan kalian. Dengan apa? Pendidikan. Dengan apa? Menyampaikan ilmu. Memberitahukan yang hak sebagai hak. Memperingatkan dari batil sebagai batil. Memberitahukan tentang tauhid. Bahaya syirik. Nabi berjuang pagi, siang, sore, malam. Mendakwai umat manusia. Dalam rangka menyelamatkan manusia. Supados boten terjerumus teng neraka. Di sini diambil sebuah pelajaran dari kaum muslimin. Ilmu ni pun Nabi. Ingkang rupini pun Al-Quran lan sunnah. Menika sinten ingkang mempelajari, memahami, mengamalkannya, maka dia akan selamat dari api neraka. Ning katai pun tiang ngertos ning Pak. Ning niku napa? Gending lah nggih. Ning katai tiang niku malah justru boten purun tolabul ilmi. Boten purun mangertosi. Boten peduli dengan bimbingan Nabi. Masa bodoh Al-Quran Sunnah nopo nikulah orang ngerti mbuh. Ini kebanyakan orang. Diperingatkan dengan ayat. Boten matur nuwun malah kesuh-kesuh. Boten Pak. Ngkatah niku. Diperingatkan kalian hadis Nabi ingkang sahih. Piyambake jane nggih ngakui ya ge bener kuwe. Ning aku ora doyan. Panganan lah nggih, Pak. Jawabanipun nggih sae, nggih niku leres, Pak. Niku nggih ayat, nggih kula nggih iman, takwa. Ning kula mboten cocok. Ngomongnya iman takwa ning mboten cocok. Nggih kewalik-walik. Kata yang niku mboten purun mempelajari ilmunya Nabi. Dengan ini kaum muslimin kita mengambil faedah. Tiang ingkang badhe dipun slametaken saking neraka. Lan dipun lebetaken teng surga. Menika tandhanipun diringankan untuk memahami agama Islam. Difahamkan kepadanya tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi, sehingga piyambakipun benar dalam beragama, said dalam ibadah, leres dalam berakidah, benar dalam ketaatannya. Niki tiyang istimewa, ingkang angsal hidayah. Ini tanda kaum muslimin. Nek kula panjenengan kalebet tiyang ingkang remen thalabul ilmi, dipun gambilaken mengerti tentang sunnah Nabi, dipun mudahaken ngamalaken, niku tanda keimanan, tanda ketakwaan,
tanda hidayah. Syukuri niku Pak. Lanjutkan kesenangan thalabul ilmi. Ampun putus. Ketika thalabul ilmi menika putus, menika akan menyebabkan imannya luntur. Iman menika yazidu wa yankusu. Iman menika saged naik lan saged turun. Yazidu bit taati wa yankusu bil masyati. Iman menika saged kuat, saged tinggi, saged bertambah dengan ketaatan. Taat terus niku tambah kuat. Tetapi iman itu bisa turun dengan sebab kemaksiatan dan dosa. Maksiat setunggal turun, maksiat malah turun. Terus hatta la yakuna syai'an ngantos dumugi iman menika telas boten wonten sisanipun niku iman. Waspadailah wa kaum muslimin. Nabi ingkang maringi pirsa dalam setunggal pun hadis, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'ardhin min ad-dunya. Wonten tiang niku di waktu pagi piyambakipun mukmin. Di sore harinya dia kafir. Ada yang di sore harinya mukmin, di pagi harinya kafir. Kenging napa Pak? Kok sakit kados niku menungsa? Cepet temen, kurang dari 24 jam imannya ical, enteng, habis ludes, malah jadi kafir. Napa niku sebabipun yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia. Dunia niku kata apa? Jabatan umpamipun. Kamu saya naikkan jadi manajer. Tapi ganti agamamu, ikuti saya. Kurang dari 24 jam, ya setuju, tanda tangan. Si penting manajer. Padahal minjing badai ngejejer Pak. Kafir. Waliyadzubillah. Dunia ini wonten arto, wonten kenikmatan, wonten macam-macam. Wong zaman biyen niku wonten bahasa murtad gara-gara napa? Sembako. Misionaris maringi mie instan, gula kopi, wis pindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin waspada. Karena itu kembali kepada materi, kita sangat membutuhkan yang namanya apa? Hidayah. Lebih dari kebutuhan kita kepada harta benda. Lebih. Al-Imam Ahmad menika nyebutaken dalam salah satu ungkapanipun, innan nufusa ahwaju ila ma'rifati ma jabihi nabi min at-ta'ami wasyarab. Menungsa, arane bahasa Jawane nggih Pak nggih. Menungsa, kula panjenengan niku langkung butuh untuk mengetahui bimbingan Nabi. Langkung butuh ketimbang sekedar makan dan minum. Ilmu agama ini langkung dipun butuhaken. Nglewihi ketimbang makan lan minum. Setuju mboten jenengan, Pak? Ora lah. Orang mangan, orang minum ya mati.
Nggih mboten? Betul ucapan Imam Ahmad berikutnya. Panjenengan perhatikan. Panjenengan midhangetaken nggih, perhatikan. Ada niki? Padahal taklime gur gedul ngisatok niki nggih. Rampung berarti niki, Pak. Ya tambah sedikit mboten napa nggih? Napa badhe adzan rimin? Nggih bibar adzan tambah sekedik. Ya barang 10 menit lah. Nggih. Nggih monggo adzan rimin. Kados saya pun isya napa nggih? Apa belum? Sudah. Adzan monggo ingkang badhe wudu tafadhulu. Barakallahu fikum. Menika wonten usulan salat rumiyin terasengin bibar salat lanjut. Napa badhe rampung kemawon? Lanjutipun kapan-kapan malih Pak, tahun ngarep. Salat rinmon. Nggih, salat rinmon. Bibar salat tambah. Mboten dangu Pak, mboten ngantos dumugi jam 12 Pak, mboten Pak. Paling 12 menit. Maksimal nggih 20 menit Pak. Insyaallah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu